Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membahas kasus pembunuhan seorang wanita muda yang cantik bernama Anita Lorraine Colby yang pernah menggemparkan Australia. Yuk kita masuk ceritanya ya. Anita Lorraine Colby atau Anita Colby lahir di Sydney pada 2 November 1959 dari pasangan Gary Bernard Lynch, seorang seniman grafis di Royal Australian Air Force, dan Grace Peggy Lynch, seorang perawat. Saat remaja, Anita yang memilih paras cantik ini sering berpartisipasi dalam kontes kecantikan, termasuk memenangkan kontes Miss Western Suburbs pada November 1979 dan memiliki karir yang menjanjikan sebagai seorang model. Namun, dia memutuskan untuk mengikuti jejak ibunya dalam bidang keperawatan. Anita bertemu calon suaminya yang bernama John Colby saat belajar untuk gelar keperawatannya di Rumah Sakit Sydney. Mereka menikah pada tanggal 27 Maret 1982 dan pada saat pembunuhannya terjadi pada tahun 1986, pasangan tersebut telah berpisah dan Anita tinggal bersama orang tuanya di Blacktown. Menurut John, dia dan Anita selalu berhubungan baik. Ketika Anita dibunuh, mereka ini berencana untuk baikan dan memperbaiki hubungannya. Sekarang kita masuk ke kronologi kejadiannya ya. Anita Colby pada saat itu bekerja di Sydney dan pulang pergi setiap hari dari rumahnya di Blacktown. Pada saat hari pembunuhan, dia selesai bekerja di Rumah Sakit Sydney pada jam 3 sore dan bertemu teman-temannya untuk makan malam di dekat Redfern. Anita kemudian naik kereta dari stasiun kereta sentral ke stasiun Blacktown. Sesampainya di Blacktown, dia biasanya akan menelpon ayahnya yang akan menjemputnya pada saat itu. Namun saat itu si Anita memutuskan untuk tidak menelpon ayahnya karena melihat telepon yang ada di stasiun Blacktown itu rusak, dan akhirnya dia mencari taksi ke pangkalan taksi namun tidak ditemukan juga taksi tersebut. Akhirnya Anita memutuskan untuk berjalan sendirian dari stasiun di sepanjang Newton Road ke Blacktown sekitar jam 10 malam. Nah, seketika sekelompok 5 orang itu lewat di sampingnya si Anita ini. 2 pria melompat dari mobil dan menyeretnya ke dalam kendaraan. Tapi pada saat itu Anita terus memberontak, menendang mereka dan terus menjerit. Nah, dari kejauhan terdapat seorang remaja laki-laki dan adik perempuannya beserta ibunya mendengar seseorang wanita berteriak dari jalan di depan rumah mereka. Lalu mereka keluar tepat pada waktunya pada saat melihat Colby sedang dipaksa masuk ke dalam mobilnya si penculik tersebut. Anak laki-laki itu berlari menyeberang jalan untuk membantu, tetapi mobilnya sudah terlanjur jalan sebelum anak laki-laki itu sampai di lokasi. Sekembalinya ke rumah, anak laki-laki tersebut langsung menelpon polisi dan melaporkan apa yang dia lihat. Beberapa menit kemudian, tetangga mereka dan pacarnya tiba di rumah dan setelah diberitahu tentang penculikan tersebut, mereka pun langsung pergi juga mencari mobilnya tersebut. Saat di dalam mobil, Anita ini diperintahkan untuk membuka bajunya, namun ia menolak. Lalu dia juga memohon kepada penculiknya untuk melepaskan dia dan membiarkan dia pulang. Dan sambil mengatakan bahwa saya sudah menikah dan saat ini saya pun sedang menstruasi. Cuman penculiknya terus-menerus meninju si Anita berulang kali, mematahkan hidungnya dan kedua tulang pipinya. Sebelum akhirnya mereka memaksa untuk melakukan oral seks pada kelima pria tersebut. Para penculiknya pun kemudian pergi ke sebuah pom bensin untuk membeli bensin menggunakan uang yang dicuri dari dompetnya si Anita. Anita kemudian dibawa ke Ring Road menuju pedok terpencil sambil ditahan dalam mobil, diperkosa berulang kali dan terus-menerus dipukuli oleh 5 penculiknya. Mereka kemudian menyeret Anita yang dipukuli secara brutal ke dalam kandang sepanjang pagar kawat berduri, di mana mereka membuangnya
dan terus melakukan pelecehan seksual dan fisik selama beberapa waktu. Pada saat itu, salah satu pelaku yaitu John Travers kemudian menjadi khawatir bahwa Anita dapat mengenali mereka karena si Anita telah melihat wajah mereka dan mendengar nama mereka. Akhirnya John meyakinkan penculiknya yang lain untuk membunuhnya dan Travers langsung menggorok lehernya dan hampir memutuskan kepalanya. Singkat cerita, keluarganya kan pasti mencariin Anita kemana-mana ya. Ketika Anita tidak kembali ke rumah, keluarga awalnya mengira dia akan menginap bersama seorang temannya. Tetapi setelah mengetahui bahwa dia tidak masuk kerja pada esok harinya, mereka melaporkan Anita hilang pada tanggal 3 Februari. Pada pagi hari tanggal 4 Februari, akhirnya tubuh telanjangnya Anita ditemukan di padang rumput oleh seorang petani yang sedang membawa sapi-sapinya yang sedang berseliweran. Jenazah Anita awalnya diidentifikasi dari cincin kawin khasnya yang masih ada di jaringnya saat dia ditemukan. Nah, saat itu tersangkanya semua mengira adalah suaminya si John. Namun, karena tidak ada bukti, akhirnya John dibebaskan. Publik Australia pada saat itu sangat marah mendengar pembunuhan Anita. Pada tanggal 6 Februari, pemerintah negara bagian NSW memberikan hadiah sebesar 50.000 Australian dollar atau setara dengan 149.000 US dollar pada tahun 2022 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuhan Anita. Nah, ternyata ada informan nih yang menelpon polisi mengenai pembunuhannya si Anita. Nah, polisi akhirnya mulai mencari si Travers, Michael Murdoch, dan Les Murphy, Michael Murphy, dan Gary Murphy. Pada tanggal 21 Februari, polisi menangkap Travers dan Murdoch di rumah pamannya Travers dan menangkap Les Murphy, Michael Murphy, dan Gary Murphy yang pada saat itu sedang berada di rumah Travers juga. Menurut laporan pemeriksa medis, tubuh Anita ini menunjukkan memar yang sangat luas di bagian kepala, payudara, wajah, bahu, selangkangan, paha, dan kaki. Termasuk pukulan yang sangat kuat di sekitar mata kanan. Dia juga mengalami luka robek di pinggul, paha dan kakinya akibat kawat berduri. Beberapa luka di lehernya yang mengakibatkan telinga dan tenggorokannya terputus dan hampir lepas dari lehernya. Dan banyak luka juga di tangan dan jari-jarinya mengakibatkan 3 jarinya pun hampir putus. Hal itu kemungkinan besar terjadi ketika dia mengangkat tangan ke wajahnya untuk mencoba melindungi dirinya dari pisau. Pemeriksa medis pun kemudian bersaksi bahwa setelah tenggorokan Anita digorok, dia langsung meninggal dalam waktu 2 menit. Akhirnya pada tanggal 16 Juli, mereka masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Mahkamah Agung New South Wales, ditambah waktu tambahan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hakim pun menggambarkan kejahatan ini sebagai salah satu serangan fisik dan seksual yang paling mengerikan. Ini adalah pembunuhan terencana yang dilakukan oleh pembunuh berdarah dingin. Ya, itulah guys kisah dari seorang wanita cantik bernama Anita Colby. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.